berperan sebagai Krim di sini. Krim itu sahabatnya Kay, Harisa dan Kak Widra. Mereka itu udah sahabatan sekitar 10 tahun dan mereka punya kondisi yang sama, yaitu yatim piatu, dan akhirnya mereka hidup bareng dan akhirnya saling mencintai, cuman nggak tersampaikan, dan ada hal yang bikin akhirnya mereka harus berpisah. Aku selalu bilang yang butuh chemistry itu bukan Brian sama Sasanya, tapi Kay dan Krimen. Karena mungkin cara bicara, cara bercanda Brian sama Sasa itu beda. Jadi emang kita membangun Kay dan Krimen dulu sama pemain-pemain lain juga. Kita didampingi oleh Pak Robert Roni langsung, Mas Tukmar Rosadi, detail dari suara, cara jalan dan lain diubah semuanya hingga akhirnya chemistry antara Kay dan Krimen. Kesulitan pasti ada, apalagi cerita seperti Kay dan Krim ini yang seperti berat. Ya, Krim udah cerita dari belakang yang diumpetin, kalau Kay juga ada yang diumpetin. Subtext yang kita udah planting di setiap scene-nya itu lumayan berat untuk di-deliver, apakah benar juga, tapi balik lagi didampingi sama director sangat hebat ini, Pak Robert Roni. Jadi emang dia kita membentuk karakter ini bukan hanya sendiri, juga ada masukan Pak Robert, ada juga beberapa teman juga ada yang masukannya juga, jadi emang it's a teamwork lah. Jadi kalau aku karakternya di sini sebagai Rosa yang memang Gimana cara pendalaman karakter? aku kebetulan lahirnya juga sama Rosa itu. Jadi karena sebagai sendiri ya, di situ tuh aku lagi nyari lagu dan aku dibikinin lagu yang astagfirullahalazim ya di awal. Jadi aku memutuskan untuk ini nggak mungkin ini jadi singlenya Rosa, aku harus mencari sebuah single yang bagus gitu. Dan akhirnya justru dikasih tahu sama asisten aku yang kebetulan waktu itu juga dia nyetirin aku, dan kita dikasih dengar suaranya Kay, dan aku sama asisten aku itu bilang kayak kok bagus ya daripada yang tadi kayak jelas itu gitu. Wah ini sih harus dicari nih lagunya. Akhirnya kita mencari lagu itu. Tapi sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari mencari lagu itu kurang lebih seperti apa yang kalian lihat di film. Itu nggak selalunya aku mendapatkan lagu yang bagus tiba-tiba, tapi ketika aku mendengarkan lagu yang tepat, aku tahu ini lagu yang tepat. Cuman bagaimana aja caranya merekamkan itu, membuat musiknya dan lain sebagainya. Sama seperti di film ini, aku kejar, ternyata datanglah kepada satu ke temannya dia yang menceritakan tentang kisah di balik lagu ini. Beneran aku orangnya tegar banget. Sedih banget sih. Aku emang orangnya cengeng sebetulnya, tapi ini kayaknya orang yang gak cengeng juga bakal nangis sih. Karena aku rasa semua orang pasti mengalami perasaan kehilangan itu pasti. Sedikit nambahin ya, jadi waktu pertama kali saya ngajak Ocha kan dia bilang, saya kan gak berakting, tapi somehow saya tuh yakin banget dia pasti bisa acting. Karena apa? Ocha ini sangat intas dengan emosi dia. Saya waktu dari awal yakin, setelah nonton film dokumenternya yang tahu yang All Access itu ya, saya makin yakin bahwa gak ada penyanyi Indonesia yang bisa memerankan peran ini selain Ocha. Dan insting saya ternyata benar, sangat-sangat deliver. Yes, sorry banget aku belum nonton film aku. Saya happy banget dengan Ocha, pendalaman sangat oke, dan apa ya, kisahnya dia itu kan, dia Poppy dengan Jani itu kan membingkai ceritanya ya, tanpa itu sih nggak akan rasa seperti itu. Dan saya thank you banget, udah Untung lo waktu di mobil sekali lagu itu kan. Iya, pas banget tuh lainnya ya. cepet oke banget Saksinya cepet banget ya udah. actingnya on point. Ketagihan? Oh tidak, terima kasih. Aku kalau bukan dia sih nggak tahu lagi gimana caranya. Bener, tadi kan diajak lagi malah sama aku. Ya kebetulan bintang saya Scorpio ya. Dendaman orangnya. Aduh. Terus apalagi ditinggal nikah gitu. Kalau gue sih nggak terima banget gitu. Mungkin bisa bunuh diri gitu. Jangan dong. Nah, kalau kebetulan Arman ini kan kayak Taurus lah ya. Baik-baik lempeng aja kalau ditinggal juga kalau bisa dibukain pintu silakan dianterin gitu. Jadi ya sangat batin juga sebenarnya mainin dokter Armanya, karena harus ikhlas terus dalam sebuah keadaan, tapi menjadi lebih ringan karena
teman-teman cast yang lain luar biasa, para pro selalu membantu aku di set juga, jadi di jalannya juga jadi ringan. Kalau Davina sendiri mungkin kan tadi fotografi juga jadi hobi sendiri nggak sih foto setelah syuting gitu ya? Tapi jujur ya, aku awalnya cuma dipinjemin kamera. Akhirnya saya beli kamera. Jadi hobi baru ya, jadi hobi baru. Iya. Arman, kerjaan lu mau diambil Arman. Iya, jadi Fotografer saya apa? tertarik lah ke fotografi. Jadi dari kamera dan jadi suka fotografi. Aku ya. Wah, Boleh banget. Portofolio saya ya, pertama. Ada dong. oh, Beneran, ada beberapa yang emang difoto sama Davina. Yang kalian lihat di sana tuh yang foto-foto black and white, ada beberapa. Davina deh. Pakai kamera atau pakai handphone kan? kamera benar. Kalau nggak bisa saya Iya. foto-foto. Suka CCTV juga kan. Enggak bercanda mas. Oh saya. Ini yang seperti yang aku bilang tadi, aku tuh di film Indonesia di sini memang ada workshop sama Mas Muhammad Paroga sama Mary yang salah satu yang fotografer di poster ini juga. Jadi aku memang sempat workshop kurang lebih 5 jam belajar basic-basicnya aja. Walaupun di screen time tadi aku ya nggak melulu foto sih, cuman at least aku dapat basic yang memang itu juga jadi fondasi karakter aku juga sih. Jadi semakin Brian, saya mau tahu dong, kamu tuh menguruskan badan atau memang seperti apa sih? Dan juga ceritain dong, itu foto apa adegan dipukulin sama Davina itu. Iya, aku turun sekitar hampir 6 sampai 7 kilo. Soalnya sebelumnya aku main salah satu film yang syuting di Jogja itu lumayan gembul. Terus akhirnya menguruskan badan aku sekitar, sebenarnya it's not that ideal ya dalam sebulan lebih 6 sampai 7 kilo, tapi emang agak gampang karena kebawa sama ceritanya. Aku juga pas selama syuting jadi kayak aduh aku males makan soalnya sangat depressing. Sangat depressing ya, total aku inget banget tim wardrobe sangat cinta sama aku karena setiap 2 hari 3 hari celananya kecilin. Iya, kecilin. Terus akhirnya yang adegan dipukul itu hari pertama ya Davina. Sepertinya dia deg-degan. Tapi katanya dia menikmati memukul. Iya. Terus akhirnya enggak sakit, lebih kayak oh sekencang gini, oke sip. Dari awal kita janji cuma segini doang. Terus pas take-nya tiba-tiba wow. tapi itu aman ya guys, ininya nggak beneran. Dan pakai Klarifikasi. Cuma pulang-pulang biru-biru doang dikit. Aman tapi ya kursi badan ya sama dipukul tapi kaget dong. Gampang, saya mau suka makan. Jadi emang setelah itu ada beberapa hari lepas sedikit, terus akhirnya kembali lagi normal makan. Sebenarnya yang ngebantu banget jadi kurusnya itu karena sedih ceritanya sih. Beban yang dibawa kayak itu lumayan ngefek ke akunya, apalagi hari-hari terakhir. Sisi beratnya apalagi di apartemen itu kita ambil berurutan di akhir syuting dan itu benar-benar aku nggak mau makan sama sekali sih. Terus kamu sempet ke bawah nggak sih dengan karakter kamu? Ya tapi masih kayak emang kayaknya siapapun yang bakal memerankan karakter kayak ini bakal merasa sedihnya kayak. Menurut aku adegan sedih yang dilepas tuh lebih ringan daripada sedih yang ditahan. Karena ini jadi kayak adalah rasa kesedihan sama rasa beban yang dibawa dari awal sampai akhir, tapi tahan terus, dan itu capek banget dan hari-hari terakhir ada beberapa momen yang tiba-tiba aku nangis dalam gedung nggak tahu kenapa. Asisten aku nanya kamu kenapa, aku bilang aku nggak tahu kenapa. Emang yang dialami kayak itu siapapun yang mainin pasti bakal ngerasa, yang punya empati yang tinggi pasti ngerasa kayak aduh ini kasihan banget sih. Nggak segitunya gue ya. Cuma ketemu beberapa teman. Sedikit sharing juga ya. Kan dari film ini saya sudah bilang dari pertama ke mereka. Filmnya sedih tapi saya nggak pengen mereka nangis. Setiap karakter cuma boleh nangis sekali aja dalam film. Jadi memang harus tahan-tahan supaya kan kalau in real life ya dalam kehidupan nyata tuh kalau kita nangis itu jangan terlalu nangis karena nggak penting ya kita nangis, yang ngerasa nangis itu penontonnya jangan karakternya gitu. Jadi memang nahan banget dan saya tahu banget Brian berat banget ya di beberapa scene itu setelah take itu begitu cut gitu ya dia tuh nahan emosi tapi perlu sampai dia tuh harus kita harus melukan dia harus meluk saya supaya kalau enggak dia beban. Jadi saya ikut mencoba menenangkan dia bahwa it's only movie karena dia kebawa banget gitu. Awalnya pertama Vanessa yang
sok cool gitu, tapi akhirnya ke bawah juga. Waktu yang adegan terakhir di sofa itu sih, aduh dia ke bawah banget juga sih. Gue juga harus tenangin dia juga karena ya gitu ya, udah menjadi ya, bukan cuma sekedar kita pura-pura rasakan, tapi benar-benar ngerasain itu sih. Jadi saya bersyukur banget dengan semua cast ini di Tagupani. Mereka sangat-sangat deliver, saya happy banget karena saya pilih mereka secara personal ya masing-masing, dan thank you banget udah mau bergabung semuanya. Gak gampang ngerayu beberapa orang di sini, Vina terutama. Wah, saya ngerayu lama banget supaya mau, ayo dong, mau. Ya, saya sibuk kok. Davina bener. Jangan dijadikan thumbnail ya. Tapi thank you Davina, karena bukan cuma saya yang ngomong ya, meskipun Davina scene-nya mungkin gak sebanyak yang lain ya, tapi she really also deliver the emotion. Hebat banget menurut saya bahwa singkat itu bisa deliver the emotion, dan karakter arc-nya Vero lengkap gitu. Jadi saya rasa orang akan tetap juga akan bicarain karakter dia juga, tapi yang lain juga semua hebat. Thank you. Boleh dong satu, Vanessa, katanya kamu nggak punya WhatsApp, bener nggak sih? Saya cuma mau konfirmasi aja nih. Bener, susah banget dihubungin. Itu kenapa sih? Karena demi karakter ini atau memang Nggak, pokoknya tadinya aku nggak punya WhatsApp, sampai akhirnya request dari Pak Roni kesayangan. Saya beliin kartu nih buat WhatsApp tuh. Kalau nggak susah dihubungin buat diskusi kan, susah kan. Gitu. Terima kasih. Jangan lupa shout out dulu. Ya, jangan lupa nonton. Ayo, Farok. Jangan dong, kalian dong. Dapat nih gua. Iya. Halo semua, jangan lupa saksikan film berjudul Lagi Usai di sini. bakal tayang tanggal 5 Juni di bioskop.